Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas tentang ide pokok paragraf. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama itu nanti diperjelas dengan kalimat pengembang atau penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat penjelas itu bisa lebih dari 2, bisa sampai 5. Kalau kalimat utama hanya 1. Satu paragraf bisa 5 kalimat atau lebih. Kalimat utamanya 1, yang kalimat pengembangnya lebih banyak. Kita lanjutkan ya. Ada paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Ada paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dengan seksama. Dibaca dulu. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Carilah kalimat yang mengandung pernyataan lebih umum, yang lebih luas. Kalimatnya mungkin panjang, mungkin pendek, tapi pernyataannya lebih umum. Ini bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Nah, pada kalimat yang mengandung pernyataan lebih umum itulah terdapat ide pokok. Mari kita baca paragraf ini. Perhatikan sungguh-sungguh, kalian juga ikut membaca ya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya komunikasi. Nah, ini kita lihat mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Kita cari yang menjelaskan secara umum, yang umum ya. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi. Nah, ini menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Nah, ini lebih umum, pendek tapi umum. Manusia tidak lepas dari komunikasi. Nah, ini terus dijelaskan, kegiatan apapun pasti perlu komunikasi. Kebudayaan dan peradaban manusia akan bisa maju seperti sekarang ini, tidak akan bisa maju tanpa sarana komunikasi. Ini menjelaskan. Ini yang pentingnya, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Terus ini menjelaskan. Ini juga menjelaskan. Berarti ide pokoknya apa? Nah, tebak dulu ide pokoknya apa? Ya, di sekitar sini. Kalimat utamanya ini berarti dalam kehidupan sehari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Ide pokoknya pasti ada kata komunikasi, karena komunikasi ini umum, kena terus nih. Nah, cuman apa ya? Ayo, tebak ide pokoknya apa? Manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Nih, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi, dipisahkan dari komunikasi. Ini beda dikit dengan kalimat utama, nggak apa-apa. Dan ide pokok ini tidak sepanjang kalimat utama. Sering-sering lebih pendek dari kalimat utama. Kita akan lihat paragraf lainnya. Mari kita baca. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Bahan bakunya juga tidak hanya dari daun teh, tetapi
juga berbagai jenis buah seperti apel, stroberi, atau campuran bermacam-macam buah, atau dari berbagai bunga seperti melati dan rosella. Bahkan ada yang berbahan baku dari dedaunan lain seperti peppermint. Akan tetapi secara umum ada 3 jenis teh yang dikenal, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Nah, apa kalimat utamanya? Kita baca yuk. Ini tadi udah dibaca ya. Bahan bakunya juga, ini menunjukkan kalimat penjelas kalau kayak gini. Bahan bakunya juga tidak hanya dari ini, nya di sini bahan bakunya, bahan baku apa? Bahan baku ini, berarti ini penjelas. Bahkan ada yang berbahan baku dari dedaunan lain. Ini juga menunjukkan menjelaskan. Inilah kalimat utamanya. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Nah, berarti ini kalimat utamanya. Kini ada ratusan jenis teh yang dapat dinikmati. Nah, ide pokoknya apa? Ide pokok ada dalam kalimat utama. Biasanya lebih pendek dari kalimat utama. Apa yuk? Ini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Tulis dulu, tebak ide pokoknya apa? Nih, ide pokoknya ada di sini. Ide pokoknya ada di sini. Tebak dulu. Nanti kita buka di sini. Ayo, tebak. Ini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Kalimat utama, ini kalimat penjelas. Ayo, disinilah ide pokoknya. Ide pokok tidak persis dengan kalimat utama, tapi diambil dari kalimat utama. Tebak dulu. Kita akan buka ini setelah kalian menebak. Tebak, tebak, tebak. Habis waktu, dor, jenis-jenis teh. Nah, atau boleh juga ratusan jenis teh boleh. Jenis-jenis teh boleh. Nah, tidak mirip kalimat, tidak persis kalimat utama, tapi mirip, ngambil dari kalimat utama. Kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan lain waktu. Kalian sudah tahu bahwa ide pokok adalah ide yang menjadi pengembangan paragraf. Ya, terdapat pada kalimat utama. Lebih pendek dari kalimat utama, tapi ada di kalimat utama. Ini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Kalimat utamanya ya, ide pokoknya jenis-jenis teh. Dan ngerti ya, kita nanti akan latihan di pertemuan berikutnya. Di pertemuan 2. Terima kasih, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama itu nanti diperjelas dengan kalimat pengembang atau penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, kalimat penjelas itu bisa lebih dari 2, bisa sampai 5. Kalau kalimat utama hanya 1. Satu paragraf bisa 5 kalimat atau lebih. Kalimat utamanya 1, yang kalimat pengembangnya lebih banyak. Kita lanjutkan ya. Ada paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Ada paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dengan seksama. Dibaca dulu. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Carilah kalimat yang mengandung pernyataan lebih umum, yang lebih luas. Kalimatnya mungkin panjang, mungkin pendek, tapi pernyataannya lebih umum. Ini bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Nah,
pada kalimat yang mengandung pernyataan lebih umum itulah terdapat ide pokok. Mari kita baca paragraf ini. Perhatikan sungguh-sungguh, kalian juga ikut membaca ya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya komunikasi. Nah, ini kita lihat mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Kita cari yang menjelaskan secara umum, yang umum ya. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi. Nah, ini menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Nah, ini lebih umum, pendek tapi umum. Manusia tidak lepas dari komunikasi. Nah, ini terus dijelaskan, kegiatan apapun pasti perlu komunikasi. Kebudayaan dan peradaban manusia akan bisa maju seperti sekarang ini, tidak akan bisa maju tanpa sarana komunikasi. Ini menjelaskan. Ini yang pentingnya, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Terus ini menjelaskan. Ini juga menjelaskan. Berarti ide pokoknya apa? Nah, tebak dulu ide pokoknya apa? Ya, di sekitar sini. Kalimat utamanya ini berarti dalam kehidupan sehari manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Ide pokoknya pasti ada kata komunikasi, karena komunikasi ini umum, kena terus nih. Nah, cuman apa ya? Ayo, tebak ide pokoknya apa? Manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Nih, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi, dipisahkan dari komunikasi. Ini beda dikit dengan kalimat utama, nggak apa-apa. Dan ide pokok ini tidak sepanjang kalimat utama, sering-sering lebih pendek dari kalimat utama. Kita akan lihat paragraf lainnya. Mari kita baca. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Bahan bakunya juga tidak hanya dari daun teh, tetapi juga berbagai jenis buah seperti apel, stroberi, atau campuran bermacam-macam buah. Atau dari berbagai bunga seperti melati dan rosella. Bahkan ada yang berbahan baku dari dedaunan lain seperti peppermint. Akan tetapi secara umum ada 3 jenis teh yang dikenal, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Nah, apa kalimat utamanya? Kita baca yuk. Ini tadi udah dibaca ya. Bahan bakunya juga, ini menunjukkan kalimat penjelas kalau kayak gini. Bahan bakunya juga tidak hanya dari ini. Nya di sini bahan bakunya, bahan baku apa? Bahan baku ini, berarti ini penjelas. Bahkan ada yang berbahan baku dari dedaunan lain. Ini juga menunjukkan menjelaskan. Inilah kalimat utamanya. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Nah, berarti ini kalimat utamanya. Kini ada ratusan jenis teh yang dapat dinikmati. Nah, ide pokoknya apa? Ide pokok ada dalam kalimat utama. Biasanya lebih pendek dari kalimat utama. Apa yuk? Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Tulis dulu, tebak. Ide pokoknya apa? Nih, ide pokoknya ada di sini. Ide pokoknya ada di sini. Tebak dulu. Nanti kita buka di sini. Ayo, tebak. Ini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Kalimat utama, ini kalimat penjelas. Ayo, disinilah ide pokoknya. Ide pokok tidak persis dengan kalimat utama, tapi diambil dari kalimat utama. Tebak dulu. Kita akan buka ini setelah kalian menebak. Tebak. Habis waktu, dor, jenis-jenis teh. Nah, atau boleh juga ratusan jenis teh boleh.
jenis-jenis teh boleh. Nah, tidak mirip kalimat tidak persis kalimat utama, tapi mirip, ngambil dari kalimat utama. Kita lanjutkan. Baiklah, kita lanjutkan lain waktu. Kalian sudah tahu bahwa ide pokok adalah ide yang menjadi pengembangan paragraf, ya, terdapat pada kalimat utama. Lebih pendek dari kalimat utama, tapi ada di kalimat utama. Kini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Kalimat utamanya ya, ide pokoknya jenis-jenis teh. Dan ngerti ya, kita nanti akan latihan di pertemuan berikutnya, di pertemuan 2. Terima kasih, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.